Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tuntas surah Al-Fatihah, bagaimana baca yang benar, tajwidnya dan lain sebagainya. Mari kita simak bersama-sama mulai dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di surah Al-Fatihah ini termasuk ayat. Kalau di surat yang lain itu tidak termasuk ayat. Artinya Bismillahirrahmanirrahim ini dihitung ayat 1, kemudian ayat 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut riwayat lain, Bismillah ini pada Al-Fatihah ini tidak termasuk ayat. Jadi ayat 1 mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama mempunyai dalil dan sama-sama jumlahnya itu 7 ayat. Karena basmalah termasuk ayat, ini jumlahnya 7 ayat. Kalau basmalah tidak termasuk ayat, jumlahnya juga 7 ayat. Artinya surah Al-Fatihah disebut juga as-sab'ul matsani, 7 yang diulang-ulang. Meskipun basmalahnya tidak termasuk ayat, maka tetap 7. Hitungannya yaitu ketika di ayat yang ke-7 ini shiratal ladzina an'amta alaihim, ini 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini 7. Itu kita berhenti di sini alaihim apabila yang berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat. Menurut Imam Hafaz ini basmalah termasuk ayat. Oleh karena itu kita menggunakan yang basmalah yang termasuk ayat, sehingga basmalah di Al-Fatihah ini termasuk ayat yang pertama, sehingga jumlahnya juga 7. Ayat yang ketujuh itu shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini jadi 1. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembacaan Bismillah sering kita jumpai bahwa orang yang membaca basmalah itu tidak seimbang. Keseimbangan bacaan atau wazniyatul qiraah itu sangat penting untuk menyeragamkan bacaan mad atau panjang pendeknya. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la dan ma-nya ini adalah satu alif dan itu sama temponya. Rahim ini adalah mad aid li sukun, ini kita baca lebih panjang daripada mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya kita mendengar dari bacaan-bacaan, entah itu dengar dari mana, itu kita mendengarkan bismillahnya itu agak dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim itu kurang pendek sedikit ya. Dalam wazniyatul qiraah atau keseimbangan bacaan itu terlalu panjang untuk mad tabi'i, sehingga mad tabi'inya cukup satu alif saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita meneruskan ayat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin, maka a-nya ini tidak dibaca alhamdulillah. Kalau kita waqaf, a-nya dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita meneruskan dari bismillah, misalnya kita ingin meneruskan, maka al-nya ini tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara mewasolkan, karena al di sini adalah hamzah wasol dan tidak dibaca apabila sebelumnya kita teruskan atau kita wasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tetapi kita membaca Al-Fatihah itu sebaiknya di setiap ayat kita berhenti. Oleh karena itu berhenti itu lebih baik di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi antara lillah lanya ini kemudian alamin anya ini satu alif dan kita seragamkan sama dengan bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjangkan satu alif saja, demikian juga ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita meneruskan dari ayat 1 ke ayat 2, maka A-nya tidak dibaca. Ini tidak ditulis fathahnya karena mungkin ada orang yang, atau mungkin kita membacanya diteruskan dari ayat 1 ke ayat 2, maka A-nya ini tidak dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin. Yang perlu diperhatikan di sini ini juga sama, ma-nya ini cukup satu alif saja. Maliki yaumiddin, tidak perlu terlalu panjang. Kemudian yaumiddin tekan di dal ini karena dia itu bertasydid. Yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, kita membaca itu sesuai dengan riwayat yang membaca maliki yaumiddin ini dibaca panjang ma-nya, karena ada sebagian riwayat untuk imam-imam qiraah yang lain ma-nya dibaca pendek, maliki yaumiddin. Tapi karena kita itu sudah memakai riwayat Imam Hafaz, maka ma-nya itu dibaca panjang saja. Karena kalau kita mengikuti qiraah sab'ah, maka yang lain ini harus kita ikuti qiraah sab'ah juga menurut imam yang lain juga. Oleh karena itu kita dipersatukan dengan bacaan Imam Hafaz. Malik yaumiddin itu ma-nya dibaca panjang. Misalnya ada yang baca pendek, itu pun juga benar apabila mengikuti imam yang lain. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Perbedaannya apabila kita mewakafkan Ar-Rahmanir Rahim di sini, ini membacanya bisa sampai 3 alif. Akan tetapi kalau kita itu mewasolkan atau terus antara Ar-Rahmanir Rahim ke maliki yaumiddin, maka membacanya mat tabi'i saja, rahimnya tidak boleh terlalu panjang. Contohnya Ar-Rahmanir Rahimima Rahimima Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Itu kalau kita teruskan ya. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Itu namanya wazniyatul qiraah atau keseimbangan bacaan antara panjang pendek dari bacaan tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini bisa merubah arti kalau kita tidak membaca tasydidnya. Jadi tasydidnya harus kita tekan ke ya-nya. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalau tidak ada tasydidnya itu artinya kepada matahari. Oleh karena itu harus kita tekan ke ya-nya itu sehingga maknanya tidak berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang yang membaca na'budu diberhentikan, tapi yang paling bagus itu langsungkan ke wa. Iyyaka na'budu wa itu kurang bagus. Yang bagus langsungkan saja sesuai dengan panjang pendeknya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjangkan sampai 3 alif, tidak apa-apa yang terakhir ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca ayat yang kelima, kemudian kita ingin meneruskan ayat yang keenam, maka kita membacanya nasta'inu. Ini dibaca 1 alif saja, kemudian kalau kita teruskan berarti nunnya itu dibaca dhamma, langsungkan ke sukun ha. Jadi harokat i ini tidak dibaca. Contoh seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi dinas, jadi i-nya ini tidak berlaku karena dia hamzah wasol, tidak dibaca apabila kita meneruskan. Saya contohkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau kita teruskan. Kalau kita wakafkan ya berarti dia ihdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shotnya kita sofirkan. Ihdinas, berdesis ya shotnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kalau kita teruskan, ini ma-nya dibaca, dan yang terpenting kalau kita meneruskan dia menjadi mat tabi'i biasa, bukan mat alid lisukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini alaihim ada tanda lingkaran sedikit karena yang tadi saya sebutkan ini untuk yang berpendapat ayatnya ada 7 tapi tidak memakai basmalah, jadi ayat yang ke-6 itu sampai alaihim. Oleh karena itu apabila kita tidak kuat napas, kita bisa berhenti di sini dan tanpa mengulangi lagi, meskipun ini ada tanda lam alif ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini tidak perlu mengulangi lagi, langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau misalnya kita di 'alaihim. Yang terbaik adalah kita teruskan. Nah, jadi kita latihan nafas supaya kita kuat sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin kita panjangkan dulu 3 alif, kemudian kita tasydidkan ke lam. Waladdallin. Itu cara membacanya, kemudian kita rinci dulu di dalam ilmu tajwidnya. Bismillah ini ada lam jalalah yang dibaca tarqiq karena sebelumnya kasroh, tarqiq artinya tipis. Kemudian al bertemu ro, ini idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah kalau kita berhenti di sini disebut mat arid lisukun. Alhamdulillah, alhamdu ini adalah idhar qamariyah karena al bertemu dengan ha, kemudian mim bertemu dengan dal, ini disebut dengan idhar syafawi, tidak didengungkan. Kemudian al itu tidak qalqalah, dia bersifat tawassut, tengah-tengah. Alham tidak terlalu ditekan. Alhamdulillahi rabbil jadi lamnya itu tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas karena dia punya sifat tawassut atau tengah-tengah. Alamin, a-nya ini harus jelas, ainnya. Kemudian ini juga disebut idhar qamariyah. Lillahi ini sama dengan bismillah, yaitu tarqiq, lafdzul jalalah yang tarqiq atau tipis. Alamin belakangnya ini adalah mat arid lisukun. Ar-Rahmanir Rahim ini juga adalah idgham syamsiyah karena al bertemu dengan ra.
ini juga al bertemu dengan ro, idgham syamsiyah, diakhiri dengan mad alid lisukun kalau waqaf. Tapi kalau terus ini mad tabi'i saja. Maliki yaumiddin ini mad tabi'i, kemudian bacaan yau ini adalah layin latolin, ini kita lemaskan yau menjadi u, yaumiddin. Tasydid dal ini adalah idgham syamsiyah, kita langsungkan ke dal, kita tasydidkan, kita tekan ke dal biar sempurna. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasinnya itu biasa saja, nasta'in. Mad tabi'i kemudian diakhiri dengan mad alid lisukun. Kemudian di sini ada ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ini mad tabi'i tapi dia bertemu dengan al sehingga mad tabi'inya dibaca pendek. Itu asalnya ya. Ini bertemu dengan idgham syamsiyah, al bertemu dengan shad. Ihdinas, tasydid shadnya langsungkan. Kemudian lam bertemu dengan mim, alif lam bertemu dengan mim, ini disebut izhar qamariyah. Ihdinas siratal mustaqim, panjangkan sampai 3 alif tidak apa-apa, ini mad alid lis sukun. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta nun bertemu dengan ain, izhar halqi karena ain itu termasuk huruf halqi atau huruf tenggorokan. Mim bertemu dengan ta, ini adalah izhar syafawi, izhar artinya jelas dan tidak berdengung. Ghairil maghdubi, ini al bertemu dengan mim, izhar qamariyah. Kemudian maghdubi, ghainnya ini jangan terlalu ditekan, harus lemas, harus bagus. Ghairil maghdubi alaihim, him ke wa, ini mim bertemu dengan wawu, izhar syafawi tidak berdengung. Oleh karena itu kita langsungkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terpenting yang perlu diperhatikan juga yaitu alaihim, memnya itu tidak boleh terlalu ditekan. Kadang kita mendengar orang membaca alaihim walad, nah itu terlalu berlebihan. Yang betul adalah biasa saja, dia mim juga sama dengan lam yaitu bersifat tawassut ketika dia itu disukun, dan dia masih punya sifat guna meskipun dia sukun ada sedikit gunanya, tapi dia memang tidak berdengung. Mim bertemu wawu itu idhar. Alaihim him walad, jadi tidak terlalu ditekan, sama dengan alaihim ghairil an'amta alaihim ghair, jadi biasa saja. Kadang kita mendengar ada orang yang baca an'amta alaihim ghairil, nah itu berlebihan karena tidak boleh terlalu ditekan untuk sifat dari memnya yang tawassut itu. Kemudian waladdallin, dallin ini adalah mad lazim mutawwal atau mad lazim mustaqal kilmi. Kilmi artinya satu kata atau satu kalimat, mustaqal artinya diberatkan, mutawwal artinya dipanjangkan, lazim artinya diharuskan atau harus dibaca panjang. Dallin ini ada dhammat ya, bertemu dengan lam yang bertasydid dalam satu kata, maka dibaca mad lazim mutawwal atau mad lazim mustaqal kilmi, atau ada yang menyebutkan mad lazim kilmi mustaqal, ada yang menyebutkan juga mad lazim kalimi mustaqal dan lain sebagainya. Itu hanya penyebutan. Yang terpenting adalah cara membacanya. Donya dibaca panjang sekali sampai 3 alif, kemudian tasydidkan ke lam. Nah, contoh yang bukan satu kalimat seperti wala ini. Wala ini kan aslinya dia itu panjang. Wala bertemu dengan tasydid dot, tapi di lain kata maka tidak panjang. Kalau di dalam satu kata ini menjadi mad lazim mutawwal, tapi kalau lain kata ini menjadi pendek. Ini kan aslinya wala ad-dallin, karena dia itu lain kata, mad bertemu dengan tasydid lain kata, dia dibaca pendek, itu asal usulnya. Waladdallin, jadi lemaskan ini juga tidak boleh terlalu ditekan, tapi kita tekan dengan lemas. Waladdallin, panjangkan di sini. Amin. Kita ulangi dari sirotol ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk membaca amin itu a-nya panjang, min-nya itu juga panjang. Bukan amin tapi amin, karena sesuai dengan makna dari amin itu sendiri, yaitu ya Allah kabulkanlah doaku. A-nya panjang, min-nya juga panjang. Shadaqallahul azim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.